Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta MPLS Sekota Yogyakarta yang kita cintai. Pada kesempatan hari ini kami akan memberikan materi terkait moderasi dan toleransi, yang mana ini menjadi bagian daripada kurikulum, baik di kurikulum Merdeka maupun kurikulum titipan muatan lokal yang diwajibkan bagi semua jenjang, ya, lebih-lebih di tingkat sekolah menengah atas. Nah, untuk itu akan kami paparkan mengenai sikap-sikap moderasi beragama, yang mana ini menjadi bagian daripada modal dasar, ya, sikap daripada warga negara Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwasanya terjadi korelasi, ya, antara budaya, kemudian ajaran agama, dan juga situasi kondisi masyarakat pada saat itu, yang dalam hal ini adalah pra-Islam maupun pasca-Islam. Fakta yang ada di sejumlah negara memang ada perbedaan yang sangat signifikan, tetapi khususnya di Indonesia ini banyak sekali ditemukan fakta-fakta sejarah bahwasanya antara ajaran agama dan budaya ini terjadi akulturasi, ya, terjadi perkawinan, sehingga memudahkan salah satu agama yang baik masa pra-Islam maupun pasca-Islam menjadi lebih mudah berkembang. Nah, dalam hal ini karena konteksnya ini adalah konteks keberagamaan, jadi kami akan menyampaikan beberapa hal terkait berbagai macam ajaran agama, yang mana isu itu bisa disinkronkan menjadi sebuah bagian materi terkait moderasi beragama. Yang pertama, adik-adik tentunya tahu, ya, ajaran sembahyang. Nah, sembahyang ini dulu awalnya Wali Songo ketika mendakwahkan ajaran sembahyang ini tidak serta-merta menyembah ataupun sebuah penghambaan. Tetapi karena melihat situasi pada saat itu yang disembah adalah berbagai macam dewa, berbagai macam keyakinan, sehingga kata-kata ataupun nomenklatur sholat itu diganti sembahyang, yang maknanya sembahyang, menyembah kepada Sang Hyang Widi, ya, karena pada waktu itu ajaran yang ada sangat kuat, ya, ajaran non-muslim ataupun ajaran agama lain, sehingga para Wali Songo mengkreat agar sasarannya tercapai. Kemudian dalam ajaran agama yang lain ada upawasa, ya. Upawasa itu kalau pengertian sekarang puasa. Nah, kalau dalam ajaran agama Islam itu siam Ramadan. Nah, itu ada kemiripan. Jadi puasa itu pun diambil dari kata upuasa, ya. Nah, ini adalah bagian daripada sejarah, fakta sejarah bahwasanya nilai-nilai moderat itu diterapkan dengan mengacu ataupun dengan mengambil kata-kata dari ajaran budaya yang ada. Kemudian selamatan. Selamatan ini dalam bahasa Islam itu walimah. Tetapi karena pada saat itu, ya, untuk meminimalisir konflik yang ada dan untuk bisa menerima ataupun diterima di semua lapisan, diganti menjadi kata-katanya diselamatan, ya, biar semuanya selamat, ya, tidak pakai kata walimah atau walimatul urus atau walimatul khitan, ya, dan walimah-walimah yang lain. Kemudian pepunden. Nah, pepunden ini kalau dalam bahasa agama itu ziarah atau mendatangi, ya, mendatangi seorang tokoh, baik tokoh yang sudah meninggal ataupun tokoh yang masih hidup. Nah, sehingga ketika ada sebuah petilasan, punden yang dikeramatkan, disakralkan, itu adalah bagian daripada penghormatan kepada leluhur ataupun nenek moyang yang babat alas ataupun yang pertama kali membuka sebuah desa ataupun pedukuhan. Kemudian dharma bakti, ya. Dharma bakti itu kalau dalam istilah agama Islam itu tabarukan, yang mana kita mengambil keberkahan, ya, baik dari seorang tokoh suci, ya, kemudian tokoh masyarakat yang bisa diambil manfaatnya. Kalau dalam era sekarang misalkan kita punya pemimpin, ya, gubernur atau bupati, kita berdharma bakti atau mengambil tabaruk
ya dengan nama ataupun dengan wasilah jabatan posisi beliau untuk bisa mencapai sesuatu. Ya, misalkan ya kita memiliki hajat untuk menggolkan sebuah program, ya program pendidikan atau program-program kemasyarakatan, kita memakai proposal. Nah, proposal yang kita ajukan kepada para penguasa, kepada para pejabat yang berkompeten, nah itu sebagai ajang tabaruk, kita mengambil kebaikan dari para pejabat tersebut untuk bisa mensukseskan program yang kita adakan. Nah, ini tabaruk atau dharma bakti. Kemudian uwaka dharma, ya uwaka dharma ini dalam istilah bahasa agama itu adalah adab ataupun etika, akhlak, perilaku. Yang mana pada waktu itu sikap tenggang rasa, tepo sliro itu sudah ada, ya tanpa ada yang mengajari. Ya karena memang sifat dasar watak negara kita memang memiliki watak dasar yang tenggang rasa, tepo sliro dan bisa menerima keadaan, situasi ataupun perbedaan keyakinan orang lain. Kemiripan ajaran ini kami sarikan dalam kitab Musarar ya yang disusun oleh Sunan Prapen, salah satu daripada keturunan Sunan Giri, dan juga kitab Serat Dewa Ruci yang disusun oleh Sunan Kalijaga. Ini bisa kita dapatkan di berbagai macam link ataupun di perpustakaan di Sono Budoyo. Selanjutnya terkait kitab Musarar yang disusun Sunan Prapen atau Sunan Giri, ini juga menyampaikan bahwasanya ajaran agama pada waktu itu betul-betul bisa menerima perbedaan, betul-betul bisa tidak terus nyun sewu ya golongan takfiri atau mengkafirkan bahwasanya yang tidak sama itu kafir, tidak. Tapi juga betul-betul bisa menerima dan selama itu tidak berkaitan dengan akidah secara langsung itu menjadi sebuah kebolehan atau tidak dibakukan harus gitu ya. Contohnya ini sembahyang ya. Sembahyang itu pada awalnya untuk mengalihkan perhatian akidah itu menjadi Sang Hyang Toyo ya. Awalnya itu menyembah Sang Hyang Widi ya. Jadi kata sholat itu diganti dengan sembahyang. Ya meskipun esensinya sama, melakukan takbiratul ihram, ya kemudian sujud, rukuk dan sebagainya, ya. Itu seperti itu. Kemudian sajen atau punden. Itu seperti makam-makam para leluhur, makam-makam keramat, ya. Itu dulu sejarahnya menurut kitab ini diadakan semacam pengorbanan, ya. Entah itu menyembelih hewan ataupun mengadakan genduri di tempat tersebut. Nah, tetapi di era Wali Songo dirubah. Kegiatan itu tetap ada, tetapi diselipi bacaan-bacaan ataupun kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang sedianya itu memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan memuji kepada pepunden. Kalau dalam sejarahnya dulu Nyun Sewu yang dipundi ya yang dimakamkan di situ, tapi karena ada sentuhan para Wali Songo, nah diarahkan dengan bacaan-bacaan yang muaranya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian terkait kenduren ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ada pitung dino ya, kemudian ngapati 4 bulanan bayi lahir, itu juga bagian daripada moderasi ya, bagian daripada strategi bagaimana seorang pemimpin ataupun wali ataupun kiai ataupun ustadz agar bisa menyelami budaya yang ada sehingga tidak betul-betul dihapus tapi tetap ada, cuma diramu sedemikian rupa sehingga ajaran agama itu tercapai ya, karena di masa ngupati atau 4 bulan itu adalah masuknya ruh atau ditiupkannya ruh pada jabang bayi. Nah, ketika 4 bulan itu diadakan sebuah selamatan dengan acara membaca surat Waqiah, ya, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Luqman. Diharapkan ruh yang nantinya dipilihkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan permintaan kita, dengan bertabaruk, dengan berwasilah bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an. Ya, sehingga ajaran budayanya tetap ada, tetapi agamanya, substansi agamanya juga ada. Nah, itu adalah bagian daripada akulturasi budaya, sehingga bahasa-bahasa lokal itu yang digunakan untuk pendekatan, tidak sebuah bahasa-bahasa yang baku atau ekstrim ya,
yang letterlek substansinya tidak tercapai tapi justru malah bisa mengacaukan keadaan. Nah, ini memang sebuah strategi budaya untuk mendekatkan masyarakat agar bisa paham. Dan juga ini adalah sebagai muara ataupun menjadi sebuah dasar ya bahwasanya kita sangat menghormati ya meskipun kita berdakwah pun tidak menyakiti ya tidak terus terang-terangan menyalahkan tidak, tapi betul-betul dakwah yang kita laksanakan itu betul-betul menyentuh hati. Jadi tidak serta-merta hitam putih tidak, tapi betul-betul bisa menyelami kondisi dan situasi yang ada. Nah, kemudian dalam naskah di Musyarar juga disebutkan di situ nama-nama Allah ataupun nama-nama Nabi jarang disebut, ya malah lebih digantikan seperti Sang Hyang Suksmam, Hyang Manon, Hyang Tunggal atau Hyang Widi. Ya, itu seperti itu Wali Songo. Ya, seberaninya Wali Songo melakukan penetrasi budaya seperti itu. Ya, kalau di Nyun Sewu di teman-teman kita yang memiliki pemahaman yang letterlek mungkin sudah disalah-salahkan atau dikafir-kafirkan. Ini tidak. Ya, memang ini sebuah langkah untuk bisa mengenalkan bahwasanya ajaran agama itu tidak harus bersentuhan dengan situasi dan kondisi. Makanya dalam kaidah usul fiqh ya, kaidah usul fiqh itu kan menyebutkan taghayyurul ahkam bi taghayyurul amkinah wa azminah. Perubahan pemahaman fikih itu berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada, tidak saklek. Makanya ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, kemudian berada di Irak, itu ada qol qadim qol jadid. Pada awalnya Imam Syafi'i ngendika berbicara itu tidak boleh. Tapi ketika berpindah dalam satu negara ternyata ada situasi yang berbeda, akhirnya bisa berkata itu boleh. Nah, itu seperti itu fikih. Nah, termasuk dalam metode dakwah itu pun demikian. Jadi tidak saklek harus hitam putih tidak. Nah, kemudian halal bihalal. Nah, halal bihalal ini juga bagian daripada ajaran budaya. Namanya Dharma Sunya ya, disebutkan di kitab Dewa Ruci, itu disebutkan juga di Babat Cirebon menyebutkan halal bihalal adalah Dharma Sunya. Itu sebuah bentuk dharma bakti kita kepada yang lebih sepuh. Kita sowan, kita silaturahim, menghaturkan segala kesalahan dan juga menjalin silaturahim. Dan halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, ya. Di belahan negara Islam di sana tidak ada kegiatan halal bihalal. Jadi ketika selesai sholat Idul Fitri, ya sudah mereka berkumpul dengan keluarga, kemudian ke tempat rekreasi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak, ajaran budaya ataupun yang berlaku di masyarakat sampai hari ini masih ada ujung, ya, masih ada halal bihalal, masih ada saling anjang sana sowan meminta maaf dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada sikap-sikap moderasi beragama. Jadi hampir dipastikan ajaran agama yang ada di Nusantara ini betul-betul bersikap moderat. Ya, tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan. Bahkan dari berbagai macam sumber serat ataupun kitab-kitab Jawa, kitab-kitab pustaka Jawa, ajaran agama Islam yang dilakukan, yang disampaikan. Baik, memang bisa dipastikan bahwasanya penetrasi agama dalam negara Indonesia ini betul-betul tidak ada fakta sejarah dengan pedang, tapi betul-betul melakukan pendekatan dengan budaya, kemudian perkawinan, ya, kemudian dengan tradisi yang ada. Bahkan menurut ajaran Kapitayan, ya, itu ada juga menggunakan tangan kanan untuk kebaikan, tangan kiri untuk keburukan, kemudian ketika masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri. Dalam Islam pun ternyata demikian, ya, ada kecocokan. Makanya kalau dalam masjid-masjid tua itu ada pangiwo, ya. Jadi tempat untuk wudhu, untuk kamar mandi itu pangiwo atau kiwan. Ya, itu adalah diambilkan dari ajaran Kapitayan. Nah, bahkan dalam kitab babonnya, ya, Angajawi juga tidak saklek, ya, dalam memberikan pengajaran. Bahkan Sunan Ampel, Sunan Bonang ketika
merevisi ataupun menyampaikan serat Dewa Ruci dan juga kitab-kitab kuno itu pun juga masih menggunakan ajaran baku, sehingga ini disarikan menjadi sebuah ajaran yang sedianya ajaran itu bisa diterima semua lapisan masyarakat. Terkait bentuk negara, ternyata jauh-jauh hari itu sudah disinggung oleh para ulama di negeri kita yang kita cintai ini. Ya, bahkan disebutkan dalam beberapa kitab koleksi Minangkabau, Undang-Undang Minangkabau di Pagaruyung yang ditulis pada hari Senin tanggal 8 Syawal 1182 Hijriah atau 9 Maret 1767 Masehi, itu yang disebut adalah negara Darussalam, bukan Darul Islam, ya. Menyebut Nusantara atau Indonesia ini dengan Darul Salam, bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi negara yang damai. Nah, ini adalah bagian sebuah konsensus yang mana pada waktu itu Pak Soekarno dengan sidang BPUPKI-nya akhirnya mencoret 7 kata, ya, penggunaan syariat agama Islam. Karena ketika 7 kata itu tidak dicoret, berbagai macam negara suku bagian itu ada yang akan memisahkan diri dari NKRI, sehingga Soekarno dan sidang BPUPKI akhirnya mencoret 7 kata dengan dasar berbagai macam pertimbangan agar pulau-pulau yang sedianya mau bergabung tidak memisahkan dari negara yang kita cinta ini. Jadi jelas ya, terkait konsep sebuah negara ternyata sudah sejak tahun 1767 sudah disebut Darussalam, negeri yang damai, ya, bukan Darul Islam, negeri Islam, tidak. Nah, kemudian juga disampaikan di Kesultanan Demak, ya, ada semacam wali yang mengurusi keagamaan. Nah, kalau di Yogyakarta itu ada Mahkamah Surambi, ya, ada Reh Pangulon. Itu semacam MPR atau DPR-nya Sultan, ya, pada waktu itu. Jadi Mahkamah Surambi ini berfungsi sebagai penasihat spiritual, penasihat administratif yang betul-betul mengawal kebijakan Sultan pada waktu itu. Demikian juga di Kesultanan Demak, ya, itu juga demikian. Jadi keadaan masjid gede itu sebagai balance, ya, legislatifnya lah. Kalau ada kekuasaan legislatif, yudikatif, itu penyeimbangnya, sehingga kebijakan Sultan, kebijakan Presiden pada waktu itu betul-betul dipengaruhi oleh para kasepuan ataupun para Reh Pangulon ini. Nah, kemudian penyebab intoleran bahkan radikalis dan mudah menyesatkan pihak lain itu 70% itu belajar agama dari instan, membaca sendiri dari Google, ya, tidak mau mengambil pelajaran wawasan yang lain, ya. Kemudian dari faktor eksternal 30% itu dari faktor geopolitik, ya, pengaruh gesekan-gesekan pergaulan, sehingga yang paling dominan di sini adalah belajar agama dengan sendiri tanpa ada guru. Dan yang geopolitik 30% itu karena salah guru atau salah pengajian. Makanya di sekolahan ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, seorang siswa sebaiknya itu belajar untuk mematuhi tata tertib sekolah, ya. Kemudian saling menyayangi dan menghormati sama pelajar, apapun agamanya, apapun basicnya, apapun kondisinya, ya, tidak dipengaruhi oleh suku, ras, dan golongan. Kemudian berkata yang sopan, ya, tidak berbicara kotor dengan sesama teman, tidak menyinggung perasaan siswa lain, dan kita lebih mengedepankan nek loro dijiwit, ya ojo jiwit, ya. Nek loro dionekke, ya ojo ngonekke. Itu seperti itu, adik-adik, ya. Jadi kita harus bisa empan papan, ya, ketika kita bersikap dengan teman, jangan egonya jangan dikedepankan, tapi betul-betul harus bisa memiliki sikap yang empati, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan siswa lain berdasarkan latar belakang kehidupannya, strata sosial, tidak. Ya, ini adalah bagian daripada pelajaran moderasi. Kemudian tidak memilih-milih teman dalam bermain, ya. Jadi siapapun teman Anda, teman adik-adik, diguyupi semuanya, ya. Jangan pilih-pilih. Dumeh sing kae nyun sewu, ya, sangune luwih akeh terus dikancani. Ya, sangune tidak dikancani. Itu jangan, ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau dalam masyarakat menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, ya, meskipun beragama lain
atau punya keyakinan lain, ya contohnya kemarin ada yang lebaran Rabu, ada yang Kamis, udah biasa saja. Itu lumrah hal yang terjadi. Bahkan bisa kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Liburnya lebih panjang, ya, lebih banyak. Itu kan seperti itu, ya. Jadi mungkin dari Rabu sudah dapat korban, Kamisnya dapat lagi, ya. Itu kan diambil hikmahnya saja, ya, dengan dicari titik perbedaannya. Kemudian tidak membeda-bedakan suku, ras atau golongan, ya. Tidak mencemooh keyakinan orang lain, ya. Kalau memang keyakinannya lebarannya di hari Rabu, ya silakan, tidak usah dicemooh, ya. Lana amaluna walakum amalukum, itu perintah agama, ya. Kemudian menghormati, menaati nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, ya. Tidak bersikap rasis terhadap orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini harus mulai ditumbuhkan, ya, semenjak di sekolah. Nah, nanti baru setelah di sekolah sudah matang, nah ketika nanti terjun di masyarakat tinggal dikembangkan. Nah, kemudian terkait bangsa dan negara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus merasa senasib sepenanggungan, ya. Bahwasanya kita merasa senasib sepenanggungan, pernah dijajah, ya, pernah merasakan masa-masa kelam, ya, pernah merasakan keadaan yang tidak enak. Nah, di era sekarang kita perlu bersyukur, ya, semuanya sudah nyaman, semuanya sudah termoto, tertata dengan baik. Ya sudah, kita tidak perlu merubah-rubah tatanan yang sudah berlaku di masyarakat yang sudah baik, ya. Tinggal kita poles-poles yang kurang lebihnya, yang kurang ya dipoles, diperbaiki, yang sudah baik ya diteruskan. Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Kita lebih mengedepankan nasionalisme, jangan mengedepankan chauvinisme atau kesukuan. Ya, meskipun kita suku Jawa terus tidak otomatis merasa superior dengan suku-suku yang lain, tidak, tapi harus kita kedepankan nasionalismenya. Kita satu bangsa, satu tanah air, ya, itu yang kita kedepankan. Kemudian mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Ya, misalkan kita jam 12 ada yang mau sholat, yang hari Minggu ada yang mau Natalan ataupun ada ke gereja, ya kita hormati, kita berikan kelonggaran. Kalau kita mengadakan kegiatan ya harus bisa menghormati keadaan dan situasi yang ada. Kemudian menghargai perbedaan untuk dijadikan persatuan. Ya, jangan perbedaan itu justru menjadi pemecah, tapi justru menjadi hasanah bahwasanya memang sewajarnya kita ini berbeda. Kemudian patuh dan menghormati peraturan, baik peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, ya, kepolisian, dalam hal ini lalu lintas dan lain sebagainya, ini harus kita taati. Ini adalah bagian daripada kita bersikap toleran dan moderat. Ya. 7 nalar moderat, ya, terakhir. 7 nalar moderat ini disampaikan oleh Kyai Haji Husein Muhammad, ya, salah seorang praktisi aktivis moderasi beragama. Yang pertama, menghargai beda pendapat. Maksudnya apa? Memberikan ruang bagi yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Kita jangan memaksakan pendapat kita paling benar, tidak. Tapi kita juga memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk disampaikan pendapat yang berbeda. Kemudian menghargai beda keyakinan. Maksudnya menghargai pilihan keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Baik pandangan hidup dalam beragama, pandangan hidup dalam berprinsip, kita harus menghargai, ya. Jangan dipaksakan harus sama dengan kita. Kemudian tidak mengabsolutkan diri, yaitu tidak mengabsolutkan kebenaran sendiri sambil memutlakan kesalahan pendapat orang lain, ya. Sopo siro sopo ingsun, ingsun bener siro salah. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Kita tidak boleh mengabsolutkan diri. Kemudian menolak kekerasan. Tidak pernah membenarkan tindakan apapun dengan kekerasan, apapun itu masalahnya, ya. Sekali lagi, apapun itu masalahnya harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan sifat anarki ataupun kekerasan. Kemudian menolak pemaknaan tunggal, yaitu menolak pemaknaan tunggal dalam satu teks, ya. Karena Al-Qur'an sendiri, ya, yang itu kalamullah, itu pun ada berbagai macam tafsir, ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir An-Nawawi, ya, tafsir Jalaluddin dan lain sebagainya. Itu kalamullah, apalagi ucapan kita, ya, apalagi pendapat kita. Itu seperti itu. Ya, kemudian menerima kritik. Ya, kita sebagai manusia pasti ada kurang lebihnya, sehingga kita harus siap dikritik, harus siap diberikan masukan agar semuanya bisa lebih baik lagi. Ya, karena kita tidak mungkin benar 100%. Kemudian mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Nah, adik-adik semuanya, kita di dalam pergaulan sehari-hari itu harus mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Jangan diambil untung ruginya, tapi keadilannya, ya, sikap-sikap yang tengah-tengah
tawasud, ta'adul, ya, juga diambil kemaslahatannya, kebaikannya bagi orang lain, tidak untuk golongan, tapi untuk semuanya. Itu seperti itu. Jadi harapan kami adik-adik yang ini menjadi siswa baru harus bisa mencoba untuk bernalar moderat. Ya minimal 7 nalar moderat tadi bisa diterima ya, bisa diaplikasikan, direalisasikan dalam pergaulan panjenengan sehari-hari. Mungkin itu adik-adik semuanya yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Yang jelas sikap moderat dan toleran itu sudah menjadi ciri daripada tradisi budaya yang ada di Indonesia. Lebih-lebih tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tradisi budaya kita betul-betul menghargai perbedaan dan bisa bersifat moderat dan toleran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.